Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Tuntun Widianti, episode 15. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo semua, salam jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti. Sebagai pembuka, saya ucapkan salam eling waspada, lan Sayaga. Semoga semua pendengar selalu sehat, sejahtera, berbahagia, dan sukses selalu kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kok aku susah ya curhat sama orang tua? Nah, pernah tidak para kawargian merasa sulit sekali curhat atau cerita tentang masalah pribadi kepada orang tua? Tentunya ada beberapa dari kawargian semua yang merasa sulit ingin bicara serius mengenai berbagai hal kepada orang tua. Entah itu karena memang tidak terbiasa atau karena hal lainnya. Atau malah sebaliknya, para kawargian dapat dengan mudah menceritakan segala yang ingin dibagi dengan orang tua. Mari kita ingat-ingat kembali pengalaman waktu kita kecil dulu. Seberapa sering sih kita cerita mengenai pengalaman kita baik di sekolah maupun di tempat bermain kepada orang tua dulu? Dan seberapa sering cerita kita ditanggapi oleh mereka? Nah, pengalaman ini tentunya akan menjadi dasar kita saat menjadi orang tua kelak. Apakah kita akan menjadi orang tua yang mau mendengarkan pendapat dan pengalaman atau curhat anak-anak atau tidak? Mungkin ada beberapa kawargian yang merasa bahwa ketika kecil tidak terlalu dekat dengan orang tua, sehingga mereka sulit berbagi cerita atau menceritakan permasalahan pada orang tua, sehingga kita terbiasa bercerita pada orang lain, seperti misalnya pada teman atau mungkin pada sahabat kita atau saudara kita. Dan ketika sudah dewasa, ketika kita memiliki anak, niat hati sih ingin tidak seperti orang tua kita dulu ya. Tapi entah kenapa tanpa kita sadari malah sebaliknya. Lagi dan lagi pola pengasuhan kita kok jadi mirip ya yang dilakukan oleh orang tua kita dulu pada diri kita. Kita menjadi tidak dapat mendengarkan curahan hati anak-anak kita. Nah, apa nih yang terjadi jika anak kita tidak dibiasakan atau tidak terbiasa cerita tentang isi hatinya pada orang tua? Tentunya kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah peka terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh anak-anak kita. Sehingga saat mereka membutuhkan pertolongan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, kita sebagai orang tua tidak pernah ada. Yang pada akhirnya anak akan melakukan penyelesaian masalah yang tidak tepat karena tidak ada pengarahan dari orang tua. Dan ini juga bisa mengakibatkan timbul permasalahan yang lain. Ya tadi karena mereka saat menghadapi masalah malah bertemu dengan orang-orang yang salah yang justru dapat menjerumuskan mereka pada hal-hal yang dilarang oleh hukum atau agama. Nah, lalu bagaimana caranya membangun budaya curhat anak kepada orang tua? Curhat atau curahan hati tentunya membutuhkan suasana yang aman dan nyaman. Seseorang akan mencari teman curhat yang dirasa aman dan nyaman. Nah tentunya orang tualah tempat yang tepat dan nyaman untuk berbagi cerita. Namun ada beberapa orang tua yang justru lupa memberikan rasa aman dan nyaman ketika mereka curhat. Malah misalnya dikomentari buruk seperti, duh kayak gitu aja kok gak bisa ya? Atau malah disalahkan. Misalnya, makanya mama bilang juga apa gitu. Atau dikritik, alah gitu aja kok cengeng gitu. Atau malah dimarahi, sudah dibilang masih aja gak nurut kan, gini akibatnya.
atau malah diremehkan. Misalnya, masa gitu aja nggak bisa sih? Tuh, padahal itu masalah ringan, kamu tinggal bla bla bla, misalnya gitu ya. Atau malah sering dibandingkan, kamu ini masa nggak bisa, adekmu aja kayak gitu aja bisa, kok kamu nggak bisa? Atau malah dihakimi, bahkan mungkin ada kekerasan di situ, misalnya dipukul, atau misalnya kekerasan secara verbal. Nah, dengan adanya pengalaman-pengalaman ini, tentu saja membuat anak merasa tidak nyaman bicara dengan orang tuanya. Jadi hal tadi sering dilakukan yang membuat anak menjadi malas untuk curhat pada orang tuanya. Atau bahkan bisa menjadi trauma terhadap orang tua. Merasa tidak diterima atau merasa ditolak oleh orang tua. Untuk anak, yang dibutuhkan itu adalah hanya menyalurkan emosinya terlebih dahulu. Jadi dia ingin cerita pada orang tuanya agar orang tuanya bisa paham. Jadi ia hanya ingin, di awal itu hanya ingin didengarkan, diberikan empati, diberikan perhatian. Atau yang dibutuhkan saat itu adalah perhatian orang tua untuk merasakan apa yang ia rasakan. Sehingga anak akan merasa bahwa dia tidak sendiri dan ada yang dapat diandalkan pada saat itu. Nah, pada saat anak memiliki masalah, biasanya anak belum memiliki pengalaman mengenai problem solving dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dia membutuhkan orang lain yang lebih dewasa, yang lebih bisa memberikan dia jalan atau pengarahan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi yang didapat oleh anak malah sebaliknya. Yang terjadi adalah bisa saja malah anak melakukan kesalahan yang lain. Dan itu yang akan menjadi berakibat fatal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar anak merasa nyaman bicara dengan orang tua ya. Itu kita harus tahu anak yang bicara dengan kita itu anak laki-laki atau anak perempuan. Nah ini tentunya akan berbeda ya. Kalau anak laki-laki itu biasanya dia akan memendam dulu ceritanya. Tunggu agak lama dia baru nanti akan bercerita dengan orang tuanya. Berbeda dengan anak perempuan, biasanya anak perempuan lebih spontan. Dia ingin cepat-cepat selesai masalahnya. Ingin cepat-cepat dia mendapatkan empati dari orang tuanya. Nah itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi makanya kalau misalnya kita melihat ada anak laki-laki kita yang tidak seperti biasanya. Biasanya dia ceria, dia biasanya misalnya banyak ngomong. Tiba-tiba dia jadi menyendiri ya gitu kan. Nah itu yang perlu kita lihat. Jadi kita perlu hampiri dia gitu kan. Kita katakan ada permasalahan apa. Kalau anak belum mau cerita jangan kita paksa. Tapi kita sampaikan. Nanti kalau kamu sudah siap, kamu boleh bercerita sama bunda ya. Atau sama ayah ya gitu. Sampaikan aja seperti itu. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah watak atau karakter anak. Bagaimana? Tentu satu anak dengan anak yang lain walaupun sama-sama anak kita. Itu biasanya memiliki watak yang berbeda. Nah itu juga kita perlu melakukan pendekatannya juga dengan cara yang berbeda. Yang ketiga adalah usia. Nah tentu saja dengan usia anak yang berbeda, usia anak-anak, usia remaja atau dewasa awal tentu akan berbeda. Cara penanganannya atau cara bicaranya dengan mereka. Nah ini yang perlu kita pahami. Seringkali kita itu yang merasa bahwa anak remaja kita masih seperti anak kecil. Jadi kadang-kadang kita juga memerlukan mereka juga seperti anak kecil. Padahal mereka merasa, oh saya ini sudah menjadi orang yang sudah besar kok seperti anak kecil gitu. Nah itu juga tidak akan membuat anak menjadi nyaman. Nah bicara dengan anak, budaya bicara dengan anak atau pendekatan secara verbal atau emosional dengan anak tentunya ini harus dibina sejak dini. Jadi sejak mereka kecil, jangan sampai ketika kecil kita anggap mereka menganggap remeh mereka ya. Anak kecil apa sih gitu kan. Sedangkan mereka juga ingin loh didengarkan, diperhatikan ketika misalnya mereka mencurahkan isi hatinya, ada pengalaman yang menyenangkan atau mungkin ada pengalaman yang menyedihkan atau yang membuat mereka takut. Tapi kadang-kala kita
oleh kita itu tidak digubris ya, atau tidak didengarkan karena merasa itu adalah cerita anak-anak yang tidak perlu didengarkan. Padahal kewargian Sayaga semua ini adalah cikal bakal nanti ke depannya anak mau bicara dengan kita dengan leluasa, dengan mudah. Nah kalau dari kecil kita tidak biasakan itu, maka ketika dia remaja atau ketika dewasa dia punya masalah, dia bingung. Dia mau cerita ke siapa? Ke ibunya, ke ayahnya. Karena dia tidak punya pengalaman yang menyenangkan untuk menceritakan isi hatinya kepada orang tuanya. Ujung-ujungnya dia akan kembali lagi cerita pada orang lain. Iya, kalau dia dapat orang lain yang misalnya bisa mengarahkan dia atau membantu dia menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, apakah itu akan menjadi tidak fatal? Malah pada akhirnya si anak masuk atau terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur anak-anak ini ada di usia remaja dan kita tidak terbiasa gitu kan anak bercerita sesuatu kepada kita. Ya, tidak ada kata terlambat. Berarti kita memang tetap harus mencoba mendekati diri kita kepada anak-anak pelan-pelan gitu kan. Mulai dia tanya pada anak hal-hal yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman mereka. Lama-lama anak akan merasa nyaman dan merasa bahwa oh iya ternyata orang tua saya bisa saya andalkan ketika saya mengalami atau memiliki suatu masalah dan saya bisa bercerita kepada mereka. Nah, bagaimana ketika orang tua merasa kok saya susah ya mau masuk ke dalam dunia mereka? Karena mungkin mereka sudah terlanjur membuat benteng kepada kita atau malah sebaliknya. Kita sendiri kok yang susah ya, gak bisa rasanya. Padahal anak welcome atau anak mengharapkan itu, tapi saya kok yang susah bisa dekat dengan anak. Nah ini tandanya berarti kita masih memiliki masalah mungkin di masa lalu yang belum selesai. Yang harus disadari orang tua, jangan merasa gengsi bahwa permasalahan anak itu tidak ada hubungannya dengan kita, pasti ada hubungannya dengan kita karena kita sebagai orang tuanya. Ya, artinya kita harus bisa membuka diri, kita harus bisa menyadari bahwa kita memang perlu bantuan orang lain, tenaga profesional untuk bisa membantu menyelesaikan masalah kita yang kita sendiri sulit untuk menyelesaikannya. Jangan ragu, jangan merasa malu untuk datang konsultasi kepada psikolog atau psikiater atau mungkin tenaga ahli lainnya seperti tenaga hipnoterapis. Nah, demikian para kawargian Sayaga penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, salam eling waspada lan Sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapi_bandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.